Shalom, salam damai sejahtera kepada semua sahabat dan saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Senang kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran hari Kamis 27 Januari dengan judul Satu Cicipan Awal dan Ciptaan Baru. Mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang kami puji siang dan malam, dan Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis kembali kami pelajari. Kirimkan kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar dapat menuntun kami memahami pelajaran ini, dan membawa iman kami setia hanya kepadamu saja. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Kamis, Satu Ciptaan Awal dan Ciptaan Baru. Pelajaran kita di hari Kamis memberikan satu gambaran kepada kita bahwa hari perhentian terbagi atas dua bahagian. Yang pertama adalah hari perhentian yang disebut Sabat, yang disampaikan dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan juga Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Lalu yang kemudian adalah perhentian dalam bentuk fisik atau dalam bentuk nyata, bukan hari Sabat mingguan. Inilah yang disebutkan dalam kitab Ibrani 4 ayat 8 sampai ayat 11. Sehubungan dengan itu, maka sekolah sahabat kita mengatakan bahwa Ibrani 4 ayat 9 sampai 11 mengundang kita untuk melihat ke masa depan. Ke masa depan dalam arti masa yang akan datang, yang telah dijanjikan. Sebagaimana juga dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita di Sabat petang, di sana mengatakan bahwa saat sekarang ini kita sudah menguduskan hari Sabat dengan benar. Dalam arti hari Sabat mingguan yang Tuhan telah berikan kepada manusia melalui hambanya Musa, dan juga yang disampaikan kepada orang Israel dan juga kepada kita yang hidup saat sekarang ini. Dan dikatakan dalam Sabat petang bahwa pemeliharaan Sabat yang benar lebih dari sekedar tindakan mengingat. Mengapa? Itu adalah cicipan awal di dunia yang tidak sempurna ini, dari masa depan yang telah dijanjikan Tuhan. Berarti hari Sabat yang Tuhan telah berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikian juga kepada orang Israel dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11, dan juga kitab Ulangan 5 ayat 12 sampai 15, bukanlah merupakan titik akhir. Mengapa? Karena hari perhentian yang sama Tuhan berikan juga kepada umat tebusan, yaitu di masa yang akan datang. Ya, sebagaimana yang kita pelajari di hari Kamis, kita kembali ke pelajaran hari Kamis, mengingatkan bahwa peristirahatan Sabat tidak hanya memperingati kemenangan Tuhan di masa lalu, tetapi juga merayakan janji Tuhan untuk masa depan. Dalam konteks pelajaran kita adalah tanah perjanjian. Tapi bukan tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang Israel, tetapi juga tanah perjanjian yang Tuhan berikan juga kepada semua manusia, umat tebusan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sehubungan dengan itu, maka kita harus mengetahui bahwa Sabat adalah untuk perayaan, kegembiraan, dan ucapan syukur. Jadi kita menguduskan hari Sabat bukan supaya hanya dilihat oleh orang lain atau formalitas. Kita menguduskan hari Sabat bukan hanya untuk menyatakan keluh kesah kita, atau kita datang berhari Sabat dengan muka yang muram, atau dengan hati yang penuh dengan kesusahan. Tetapi kita datang ke hari Sabat untuk merayakan. Kata merayakan berarti ada sukacita, ada kabar gembira, dan hati kita
yang gelap digantikan dengan terang kemuliaan Tuhan. Lalu dikatakan dengan penuh kegembiraan dan ucapan syukur. Ketika kita memelihara hari Sabat, kita menunjukkan bahwa kita mempercayai janji Tuhan, bahwa kita menerima anugerahnya. Ya, ini kita datang beribadah pada hari Sabat karena kita mempercayai janji-janji Tuhan. Lalu kemudian, Sabat adalah iman yang hidup dan bersemangat. Sekali lagi saya garis bawahi, Sabat adalah iman yang hidup dan bersemangat. Jadi, sebagaimana kita sudah pelajari juga di pelajaran sekolah Sabat di kuartal-kuartal yang lalu, ingat bahwa hari Sabat tidak akan memberikan kita keselamatan secara otomatis, tetapi hari Sabat ini akan menuntun kita untuk percaya kepada janji-janji Tuhan, dan melalui itu kita memperoleh kasih karunia. Dan kita akan mendapatkan keselamatan oleh kasih karunia melalui iman kita kepada Tuhan. Iman kepada janji-janji yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku, demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita di hari Kamis. Satu cicipan awal akan ciptaan yang baru. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah Allah pencipta dan penebus kami. Kami bersyukur atas pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk dapat kami pelajari. Mengingatkan kami, hari Sabat-Mu adalah merupakan tanda kami mempunyai iman untuk percaya kepada janji-janji yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya sepanjang Sabat kami datang bersyukur, bergembira, dan melihat berkat Tuhan terjadi atas diri kami, dan melatih diri kami mencicipi awal perhentian itu, bagaimana kenikmatan Sabat yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, kiranya kami juga dilayakkan untuk memperoleh kasih karunia melalui iman yang kami miliki, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sehubungan dengan Sabat. Terpuji nama Tuhan, berkati semua pemirsa. Rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berulang tahun Tuhan berkati sepanjang hidupnya, yang bergumul di dalam permasalahan Tuhan menangkan agar tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa kami, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa, amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat kita di hari Kamis. Semoga melalui pelajaran ini membawa iman kita lebih bertumbuh. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.